Supplier atau vendor komponen adalah elemen terpenting dari suatu industri otomotif. Supplier menyuplai hampir semua komponen dalam suatu produk otomotif untuk merakitnya menjadi sebuah mobil. Biasanya supplier membuat satu jenis komponen sesuai bidangnya dengan berbagai dimensi dan spesifikasi sesuai kebutuhan setiap industri otomotif, berdasarkan standar teknis dan standar industri yang berlaku. Namun ada juga supplier yang memproduksi berbagai jenis atau tipe komponen, dan biasanya ini adalah supplier besar seperti Denso, Bosch, dan sebagainya. Vendor pun masih terbagi lagi menjadi beberapa tipe vendor, yaitu pertama, memproduksi komponen sebagai satu kesatuan tanpa mempunyai fungsi yang khusus. Misalnya bracket, baut, kabel, dan lain-lain. Kedua, memproduksi satu alat atau assembling dari beberapa komponen, baik komponen satuan ataupun komponen yang sudah diassembling menjadi alat sehingga menjadikannya mempunyai fungsi khusus yang dibutuhkan oleh industri otomotif. Misalnya modul ABS, gearbox, modul electronic control unit, dan lain-lain. Untuk vendor dengan produk alat yang sudah berupa suatu alat dengan fungsi tertentu, biasanya memesan komponen-komponen alat tersebut dari vendor lain lagi. Jadi di sini ada tingkatan vendor dalam industri otomotif. Secara garis besar, misalnya vendor transmisi akan membutuhkan vendor-vendor lain agar bisa memproduksi suatu assembling transmisi utuh yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Tentunya vendor-vendor ini akan memproduksi berbagai komponen-komponen sesuai dengan code dan standar dari industri yang berlaku yang telah ditetapkan oleh badan resmi, baik secara nasional maupun internasional, baik di bidang mechanical engineering maupun di bidang teknis lainnya sesuai kebutuhan. Spesifikasi produknya pun akan disesuaikan dengan industri mobil yang membutuhkan. Tingkatan vendor ini bisa saja lebih dari 2 tingkat. Misalnya perusahaan transmisi mobil Getrag di Jerman sebagai vendor menjual satu gelondong transmisi mobil siap pakai yang biasanya dijual ke produsen mobil seperti BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Nissan, dan lain-lain. Nah, ketika mereka memproduksi assembling satu unit gearbox ini, untuk pemasok komponen, Getrag bisa saja memesan komponen dari vendor lain yang sudah berupa assembling menjadi assembling yang lebih kecil menjadi suatu alat siap pakai dengan fungsi tertentu. Misalnya aktuator hidrolik yang sudah komplit satu unit atau satu assembling yang dipakai dalam transmisi dipesan di perusahaan Bosch. Kemudian Bosch dapat juga memesan komponen-komponen dalam aktuator tersebut ke vendor lain, dan begitu seterusnya. Jadi di sini banyak vendor yang terlibat dalam proses produksi gearbox tersebut. Dengan tingkat vendor dan kebutuhan komponen yang sangat besar dalam industri otomotif, maka industri komponen otomotif ini termasuk sektor yang sangat besar secara finansial, apalagi jika dalam suatu negara tersebut memiliki merek-merek mobil dalam negeri atau mobil nasional. Maka industri komponen dalam negeri bisa berkembang pesat karena jika suatu negara punya merek mobil nasional sendiri, maka keputusan untuk penentuan vendor-vendor dapat ditentukan secara nasionalis, yaitu memilih vendor dari dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan komponen mobil merek nasional yang diproduksi tersebut. Contohnya industri otomotif di Jepang, pasti secara nasionalis mereka akan memilih vendor-vendor dari Jepang sebagai pemasok komponen. Sebagaimana diketahui Jepang punya banyak merek mobil asli dari negara tersebut. Vendor-vendor pemasok komponen industri otomotif inilah yang perlu dikembangkan di Indonesia karena secara ekonomi akan memberikan dampak yang sangat luas seperti penguasaan teknologi, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pajak, dan sebagainya. Strategi untuk membangun ketersediaan vendor komponen otomotif perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah. Tentunya pemerintah hanya mendukung dari sisi birokrasi dan perizinan. Untuk pengembangan vendor-vendor komponen otomotif ini, maka perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai vendor harus benar-benar kreatif dan inovatif dalam menyiasati pemasaran dan nilai tawar kepada sektor industri otomotif. Seperti halnya di negara maju yang memiliki merek-merek mobil dalam negerinya sendiri, vendor-vendor komponen otomotif lebih bebas menawarkan produknya kepada produsen mobil nasional mereka.
Selain itu, mereka tetap menjaga kualitas produknya agar tetap bisa dipakai oleh semua merek kendaraan di sektor industri otomotif. Dari pengalaman negara maju seperti Jerman dalam mengembangkan vendor-vendor komponen untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif dalam negeri dan bahkan internasional, maka ada beberapa hal dasar yang bisa ditiru oleh vendor-vendor komponen otomotif di Indonesia agar bangsa Indonesia bisa mempunyai habitat vendor-vendor yang bisa tumbuh dengan pesat dengan kualitas produk yang tinggi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan tersebut antara lain, pertama, perusahaan vendor ini harus punya manajemen yang sangat baik yang bisa mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen di sektor industri otomotif yang selalu berjalan secara dinamis. Kedua, harus punya network yang luas ke dalam industri otomotif, baik nasional maupun internasional. Di sini segala informasi terkait perusahaan vendor dan produk yang dihasilkan harus secara mudah dan detail bisa diakses oleh sektor industri otomotif. Ketiga, harus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset di luar perusahaan vendor itu sendiri dan bahkan dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini bisa universitas-universitas, untuk bisa menghasilkan produk-produk baru dengan racikan teknologi yang khas, ekonomis, efisien, dan fungsional sehingga punya nilai tawar atau nilai jual yang tinggi ke industri otomotif. Keempat, perusahaan vendor harus kreatif, inovatif, dan selalu berimprovisasi untuk membuat produk-produk baru yang sangat dibutuhkan oleh industri otomotif. Dalam hal ini, perusahaan vendor harus bisa membaca peluang produk apa atau komponen apa yang bisa disematkan kepada merek mobil tertentu, tanpa perlu menunggu adanya kebutuhan atau order dari sektor otomotif tersebut. Contohnya di Jerman, banyak perusahaan vendor yang membuat prototipe dari produk atau komponen untuk merek mobil tertentu, padahal perusahaan mobil tersebut belum pernah memakainya atau bahkan belum mempunyai ide untuk menggunakannya. Jadi walaupun tanpa order atau kebutuhan, perusahaan vendor juga harus aktif menawarkan produk barunya kepada industri otomotif. Kemudian perusahaan produsen mobil akan mencoba mengaplikasikannya. Jika berminat, maka akan terjadi deal pengadaan produk atau komponen tersebut secara kontinu. Di sini perusahaan vendor tidak hanya menunggu namun menjemput bola dengan membuka peluang terjadinya deal-deal baru.